pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Pastinya pada luar biasa. Gimana nih acara kita kemarin, acara Natal kita? Pastinya pada seru-seru kan? Adik-adik jangan pada sedih walaupun perayaan Natal kita masih di rumah saja. Dan hari ini di tanggal 19 Desember tahun 2021 masih ada juga Natal loh. Tapi Natal kakak dan abang kita yang kelas besar dari kelas 5-6 sampai remaja kelas Prasidi. Adik-adik jangan lupa nonton juga ya untuk memeriahkan Natal kita di hari ini. Dan kita mau mulai ibadah kita hari ini tepat di minggu keempat Advent dengan tema kita Allah beserta kita. Oke adik-adik, jangan lupa sebelum mulai ibadah adik-adik harus apa? Siapkan diri, siapkan Alkitab, siapkan tenaga karena kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, kita mau mulai lagu pertama. Lagu kita adalah Halo Halo Hello Hello. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik di rumah. Pasti adik-adik di rumah masih mikirin Natal tadi malam ya. Kakak Diana juga lagi. Adik-adik benar-benar sangat luar biasa. Penampilan adik-adik di Natal kemarin itu benar-benar hebat, benar-benar keren. Adik-adik semuanya luar biasa. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita akan memulai kebaktian hari Minggu ini. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita akan undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kebaktian kita hari ini. Kita akan berdoa. Kita mulai. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Kau berikan ya Tuhan buat kami. Terima kasih untuk hari yang begitu indah buat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ya Bapa kebaktian Bapa di hari Minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya pun Roh Kudus ya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Agar kebaktian kami Bapa dapat diberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memulai ibadah kita sudah mengawalinya dengan berdoa.
Sekarang Kakak Audrey mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersemangat pada minggu pagi hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Immanuel. Bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya, dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel. Bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Soraklah, haleluya, terpujilah namanya, dialah Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel. Halo adik-adik sekolah minggu, Kak Elin berharap adik-adik semua bersuka cita ya. Nah, warta minggu ini yang pertama Kak Elin mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama ya. Semoga semakin bersuka cita, semakin semangat, semakin diberkati kehidupannya, sekolahnya, dan dimanapun adik-adik berada menjadi berkat ya. Yang kedua, Kak Elin berdoa buat adik-adik yang saat ini sedang sakit ataupun ada orang tua, kakak, abang, dan adik kita yang sedang sakit. Adik-adik bisa informasikan kepada kakak guru sekolah minggu ya, supaya kita dukung dalam doa. Nah yang ketiga, hari Minggu ini adalah hari Natal untuk abang dan kakak kita yang lebih besar. Nah, adik-adik dukung dalam doa ya, supaya acara kita berjalan dengan lancar hingga nama Tuhan Yesus kita dipermuliakan ya. Dan yang keempat, karena adik-adik sekolah minggu kelas kecil sudah merayakan Natal, pasti adik-adik menginginkan apa? Kado ya kan? Nah, kami dari sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama menyediakan kado buat adik-adik semua yang bisa diambil hari ini. Tapi jamnya jam 1 sampai jam 3 ya. Jangan lupa jam 1 sampai jam 3. Adik-adik bisa ambil di gereja, tetapi sebelumnya adik-adik berkoordinasi dulu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ya, agar kita bisa menginformasikan dan bisa terkoordinir dengan baik ya. Dan kelima,
tanggal 25 dan 26 Desember adik-adik kita akan adakan Zoom untuk merayakan Natal ya. Jadi adik-adik jangan lupa tanggal 25 dan 26 adik-adik bisa mengikuti ibadah lewat Zoom ya. Jangan lupa pakainya yang rapi ya, dengan penuh sukacita. Nah, untuk yang kelas besar yang merayakan Natal hari ini, kalian bisa ambil kadonya di tanggal 25 dan 26 Desember ya. Jamnya sama, jam 1 dan jam 3. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil yang belum sempat ambil kadonya hari ini, bisa juga diambil di tanggal 25 dan 26 Desember ya. Itu saja adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita bernyanyi ya. Jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Abang di kebaktian hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Gimana Natalnya kemarin, seru kan? Seru dong. Walaupun kemarin Natalnya online, nonton di Zoom atau di YouTube, tapi adik-adik harus tetap semangat karena Natal itu menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita mau masuk ke khotbah. Sebelum kita khotbah, kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ikutin Abang ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu kami dapat sehat selalu dan dapat bangun tadi pagi hingga sekarang. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengikuti firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar menjadi terang di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita sebelum kita dengerin cerita, kita baca Alkitab dulu yuk. Kita buka di Injil Lukas, pasal 1. Lukas itu ada sesudah Injil Markus dan sebelum Injil Yohanes di perjanjian apa?
Perjanjian Lama. Kurang tepat. Injil Lukas, kalau namanya Injil pasti ada di Perjanjian Baru. Good. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas 1 pasal 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Abang hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dapet ya. Abang bacain. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, abang mau cerita apa ya? Abang mau cerita tentang seorang anak sekolah minggu namanya Mika. Ada gak yang namanya Mika di sini? Ada gak ya? Oke deh. Abang mau cerita tentang seorang anak sekolah minggu namanya Mika. Mika ini rumahnya dekat dari sekolah minggu, dari gereja kita HKBP Kebayoran Lama. Jadi kalau dari rumahnya dia jalan kaki ke gereja. Kebetulan dia ikut sekolah minggu jam 7:30. Lagi offline ya ceritanya ya. Dan mamanya itu gereja siang jam 10:30. Terus Mika jalan kaki ke gereja. Mika dikasih uang 20.000. 10.000 untuk jajan, 10.000 untuk persembahan. Terus Mika jalan kaki ke gereja. Mika bertemu seorang kakek-kakek tua. Mika bertemu seorang kakek-kakek tua yang lusuh pakaiannya, hanya berdiam diri duduk di jalanan. Mika kasihan. Tapi dalam hati Mika, aduh, uangku cuma 10.000. Buat dijajanin nanti habis. 10.000 kan gak cukup. Batagor Komer gak sampai kenyang ya kan? Nah, setelah itu Mika melewati kakek-kakek tua itu. Tetapi Mika tergerak hatinya. Aduh, kasihannya kakek tua itu, dia kurang beruntung. Lalu Mika memberikan 5.000 dari uang jajan dia, atau setengahnya ya, atau separuhnya untuk kakek-kakek tua itu. Lalu Mika berjalan sampai gereja, Mika selamat. Lalu dia sampai di gereja. Mamanya kaget, loh kok kamu jajannya cuma sedikit? Terus Mika bilang ke mamanya,
Iya Ma, tadi aku di tengah jalan aku ketemu kakek-kakek tua. Aku kasihan kakek tua itu. Jadi aku kasih 5.000 dari uangku atau separuhnya. Lalu mamanya Mika, papanya Mika seneng. Terus Mika dijajanin lagi. Oke, Bang, maksud abang cerita Mika itu kenapa Bang? Cerita dari Mika ini mirip seperti cerita yang ada di Alkitab. Baru kita baca. Yang pertama itu tentang kehendak. Kehendak itu artinya kemauan atau keinginan, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya adik-adik mau main bola, jadi adik-adik hendak bermain bola. Adik-adik mau main piano, adik-adik hendak bermain piano. Jadi kita mau belajar tentang kehendak Tuhan. Bang, gimana Bang kita belajar tentang kehendak Tuhan? Gampang adik-adik. Kehendak Tuhan itu mudah dipelajari, yaitu berbuat baik kepada sesama, dan juga yang kedua harus berbuat yang benar. Berbuat yang baik dan benar itu kayak gimana Bang? Seperti yang dikatakan seperti yang Mika lakukan, memberi uang kepada orang yang berkekurangan. Sama seperti cerita ribuan tahun ya adik-adik ya. Dan kehendak Tuhan pada saat itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ibu Yesus. Abang mau kasih tahu kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti dalam cerita abang, pasti Mika berpikir, aduh kalau aku kasih tahu papa mama, kalau aku kasih uang ke kakek tua itu pasti marah. Kan uang itu buat uang jajan aku. Tapi buktinya di gereja papa mamanya ngasih uang lagi buat Mika buat jajan. Papa mamanya seneng. Seperti cerita di Alkitab ini. Elizabeth yang sudah berusia tua sekali, tiba-tiba bisa hamil. Saat itu sudah dianggap mandul atau tidak punya anak. Sehingga anak itu nanti bernama Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Jadi seperti yang Abang bilang, bagi Allah tidak yang mustahil. Yang ketiga yaitu kebaikan. Murah hatian. Seperti Mika memberikan uang kepada kakek tua itu, Mika murah hati, rendah hati. Sehingga kakek tua itu dapat merasakan juga bagaimana rasanya punya uang walaupun hanya 5.000 bisa membeli minum. Seperti Maria ibu Yesus di cerita kita hari ini. Maria murah hati dan Maria berserah kepada Tuhan. Maria sangat tenang. Maria menerima apa yang diberikan Tuhan lewat perantaraan kabar dari malaikat Gabriel. Ya. Dan jangan lupa yang keempat yaitu Allah menyertai kita. Seperti dalam cerita Abang. Yaitu ketika Mika berjalan kaki dari rumahnya sampai di gereja. Kan itu banyak kendaraan nyebrang jalan, nanti ada bajai, ada motor, ada Grab, ada ojek, habis itu ada ada mobil, habis itu ada truk gitu kan, ada angkot, ada bus. Tapi Mika disertai Tuhan. Sama seperti cerita ini. Bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita maksudnya gimana Bang? Ada gak yang di sini namanya Manuel? Manuel itu artinya Allah beserta kita. Bagaimana sih Allah beserta kita dalam cerita cerita malaikat datang ke Maria ini? Jadi Allah beserta kita, contohnya Allah beserta Maria, yaitu Allah menaungi Maria sehingga ia mengandung dari Roh Kudus yang nanti akan melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang pertama kalinya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah lahir, sudah wafat, sudah bangkit, Allah beserta kita itu ada dengan Roh Kudus, perantaraan Roh Kudus. Memang nggak kelihatan, tapi itu tetap ada. Sekian khotbah dari Abang, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan. Walaupun
sudah lama, tetapi firman-Mu akan selalu menjadi terang. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu menjadi murid-Mu dan anak-Mu yang rendah hati dan percaya kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mohon ya Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kami. Immanuel, Immanuel. Kami juga mau rendah hati dan melakukan semuanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan ayat mas untuk kita semua. Ayat mas kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak ulang ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat emas kita bagus ya hari ini ya. Nah, adik-adik dihafalkan ayat emasnya supaya kita bisa lebih banyak belajar lagi tentang firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kreativitas minggu ini mudah banget. Simple. Apa ya? Apakah akan mewarnai? No. Apakah akan membuat kartu Natal? No. Oh iya. Kakak guru sekolah minggu ya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam letter tugas di Natal kita ini. Wow, kartunya bagus-bagus. Sampai-sampai kita bingung milihnya yang mana. Tapi semuanya adalah pemenang. Semuanya adalah anak Tuhan. Semuanya pemenang di hati Tuhan dan di hati kita guru-guru sekolah minggu. Ya, dan sekarang kreativitasnya adalah membuat foto adik-adik dalam kegiatan Natal di rumah atau di sekolah minggu. Contoh nih ya, adik-adik foto tuh diri adik-adik bersama keluarga atau bersama teman atau bersama sekolah. Foto diri adik-adik kemudian kirim kepada guru kelasnya masing-masing. Mudah kan? Adik-adik hanya modal senyum dan modal gaya aja udah jadi kreativitasnya. Oke? Ditunggu kreativitas adik-adik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 1 ayat 3 ditukannya ayat tali itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan Immanuel yang berarti Allah hai kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak tasa itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita adik-adik. Adik-adik tentunya sudah menyiapkan persembahannya ya. Sudah memberikan dengan hati yang penuh sukacita, lalu dimasukkan ke dalam amplop adik-adik, lalu diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada pihak gereja. Adik-adik, ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menaikkan satu lagu pujian dari lagu Kirim Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2, Hai dunia gembiralah. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Juga sekarang kita mau tutup ibadah. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Ikutin Abang. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari awal kebaktian hingga penghujung kebaktian. Tuhan Yesus, kami mau dan kami ingin nama-Mu berkuasa atas segalanya. Kami berdoa untuk Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, Parhalado, kakak guru sekolah minggu, dan semua pelayan Tuhan di gereja ini, agar mereka dapat melayani jemaat Tuhan dan dapat memberitakan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, Papa Mama, Opung Doli, Opung Boru, dan semuanya. Engkau berkati dan Engkau lindungi
agar mereka dapat mendidik dan juga membesarkan kami sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang takut kepadamu dan dapat Engkau banggakan. Kami juga berdoa agar Tuhan Yesus membimbing kami hingga kami dapat belajar dengan tekun sehingga kami mampu menggapai cita-cita sehingga nama Tuhan Yesus sebagai Raja atas segalanya diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapa kami ya, ikutin Abang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Minggu Advent keempat. Ayo berapa hari lagi kita mau Natalan tanggal 25. Ayo adik-adik, nanti jangan lupa ada ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Kan Natal sekolah minggu sudah selesai. Ya. Sekian dari Abang dan kakak guru sekolah minggu lain. Adik-adik harus tetap semangat ibadah. Adik-adik harus selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat papa, mama, opung doli, opung boru, tulang, nan tulang, bapak tua, nang tua, semuanya deh disebutin. Dengerin kata mereka, nasihat mereka, karena Tuhan sendiri meminta kita untuk mendengarkan nasihat orang tua. Juga jangan lupa, seperti khotbah yang tadi, dengarkan dan lakukan kemauan Tuhan Yesus. Oke? Sekian dari Abang. Terima kasih. Shalom adik-adik. Dadah.